مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Panjatkan rasa puji syukur atas dari Allah yang mana karenanya kita mendapatkan rahmat, limpahan rahmat serta kenikmatan yang sungguh tiada tara yang kita rasakan sampai saat ini. Kemudian shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Atas limpahan beliaulah kita dapat merasakan segala sesuatu kenikmatan yang dari zaman kegelapan zaman yang menerang seperti kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit poin penting yang terdapat dalam tausiah singkat pada episode 46 tentang kekuatan dan kedahsyatan sujud, tasbih dan pujian kepada Allah, di mana memperbanyak kalimat seperti kalimat tasbih seperti subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, di mana itu adalah bentuk pensucian atau pujian kita dalam pengakuan atas keagungan Allah, di mana ketika kita mengagungkan, memuji dan mengagungkannya Allah, maka Allah akan membalas dengan mensucikan dan mengangkat derajat kita, di mana mengagungkan Allah sebagai Tuhan yang membuatnya, di mana kita membanggakan dan di hadapan alam semestanya, termasuk para malaikat, dan menunjukkan betapa pentingnya mengingat memuji Allah dan kehidupan sehari-hari. Dalam tausiah tersebut disampaikan bahwasanya ada keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kecintaan kita, kerinduan dan penghormatan kepada beliau, karena Nabi Muhammad adalah sebagai panutan uswatun hasanah bagi manusia, di mana bagi seluruh alam semesta, dan utusannya sebagai rahmat bagi semesta, di mana sholawat tidak hanya mendekatkan kita kepada Nabi atau Rasulullah, tetapi juga menjadi syafaat kita di yaumil akhir, di mana rasa kerinduan kita kepada Nabi Muhammad harusnya selalu ada dalam hati, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Yang sangat luar biasa, baik secara spiritual, psikologis maupun biologis, di mana secara spiritual sujud adalah bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana simbol kerendahan hati seorang manusia dan pengakuan akan keagungannya. Kemudian secara biologi, sujud membantu aliran darah dalam otak dan menciptakan posisi yang nyaman dan menenangkan. Kemudian dalam sujud seseorang akan berada dalam posisi terdekat kepada Allah, dan doanya pada saat sujud dianggap paling cepat diijabah. Diajarkan bahwasannya dalam Islam ada beberapa jenis sujud, di mana salah satunya seperti sujud tilawah, di mana sujud yang membaca ayat sajadah, di mana sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur dan nikmat. Kemudian ada sujud dalam sholat, di mana sujud tidak hanya memiliki manfaat spiritual, tapi juga sebagai bentuk terapi fisik dan psikologis. Orang-orang yang telah meninggal bahkan merindukan kesempatan untuk sujud kembali untuk menunjukkan betapa berharganya ibadah ini.
sujud juga memberikan manfaat bagi diri kita maupun orang lain, dimana dengan membiasakan sujud kita tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi keluarga, masyarakat maupun peradaban dunia. Karena sujud adalah bentuk pengabdian dalam pengabdian yang mendalam dan sarana untuk meraih kedekatan kepada Allah. Kemudian sujud juga memiliki efek psikologis maupun biologis dan spiritual yang sangat dahsyat, yang mana menjadikan sebagai ibadah yang paling istimewa. Kemudian dalam sujud adalah sebagai momen terdekat kita kepada Allah, karena kesempatan terbaik itu adalah untuk bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah, memohon ampunan dan memohon permintaan pertolongan. Karena kita harus memperbanyak sujud dan memanfaatkan sebagai mana terindah momen terindah dalam ibadah tersebut. Ini yang dapat kita ambil dari tausiah singkat tentang kedahsyatan sujud, di mana sujud adalah ibadah yang paling memiliki kekuatan spiritual, di mana maupun dari secara psikologis, biologis yang sangat luar biasa. Karena dengan sujud kita merendahkan diri kepada Allah, menghilangkan rasa sombong dan meraih kesempatan kerendahan hati. Kemudian membiasakan sujud tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi keluarga, masyarakat, dan peradaban dunia. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak sujud sebagaimana bentuk pengabdian dan penghambaan atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat saya sampaikan pada rangkuman atau sedikit poin penting yang saya ambil dari tausiah singkat untuk tugas retorika dakwah. Apabila ada tutur kata atau pengucapan perkataan saya yang mungkin salah, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.